Hari-hari yang Bara dan Naya lalui setelah perpisahan sementara terasa hambar. Baik keduanya merasa rindu satu sama lain tapi salah satunya tidak ingin mengakuinya. Jadilah sekarang Bara harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jarak rumah keluarga Dominic dan Malik cukup jauh, seringkali tubuhnya lelah. Apalagi jika harus menjadi dosen di kampus, pekerjaannya meningkat hingga lupa istirahat. Namun bukannya menyerah. Dia malah semakin bersemangat, setiap kali melihat Naya dalam jarak dekat rasa rindunya terobati. Jadi pengorbanan itu tidak sia-sia. Seperti sekarang. Bara tiba-tiba muncul di rumah Malik dengan identitas tamu atau lebih tepatnya ia menjadi tamu khusus Hendra, membuat Naya kesal tapi senang. Kenapa dia ada di sini, kakek? Bukankah ini aneh? Dia suamimu tapi kau mengatakan hal tidak berperasaan seperti itu. Apakah kau sudah melupakannya, nak? Hendra sudah tahu permasalahan jadi tentu saja dengan senang hati membantu Bara. Lagi pula putrinya tidak benar-benar meninggal sehingga Bara tidak melakukan kesalahan pada mereka. Bukan seperti itu, kakek, ucap Naya gugup. Ia menyesal karena tidak bisa mengontrol dirinya. Sudahlah, apapun yang sedang terjadi pada kalian kakek tidak mau ikut campur. Kehadiran Bara di sini sebagai tamu kakek, jadi jangan buat keributan. Baik, kakek. Naya hanya bisa pasrah dan menerima keadaan ketika mendengar keputusan sang kakek. Bara yang melihat tindakan pasrah sang istri hanya tersenyum kecil. Jujur ia terluka ketika mendengar istrinya mengatakan hal seperti itu. Namun dia paham bahwa hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, apalagi kejadian di perpustakaan beberapa hari yang lalu membuat Naya seperti menghindarinya. Bukan benci atau jijik, sepertinya sang istri sangat malu dengan adegan sedikit panas mereka. Wajar sebenarnya, bagaimanapun selama menikah mereka hanya sekedar ciuman ringan tidak seperti di perpustakaan. Bagaimana keadaan perusahaanmu? Tanya Hendra ketika mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. Sedangkan Naya, wanita itu sudah pergi ke kamar karena tidak tahan jika harus berada di sekitar Bara lebih lama. Berjalan lancar, kakek. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah kau masih ingin berjuang? Tentu saja masih. Naya satu-satunya wanita yang akan menjadi istriku. Jadi kakek tidak perlu mencemaskanku. Hendra senang mendengar perkataan Bara yang penuh keyakinan. Sejujurnya ia merasa kasihan pada Bara karena harus menghadapi sifat kekanak-kanakan Naya ketika sedang kesal. Jangan ragu minta bantuan jika kau merasa kesulitan. Kami pasti akan membantumu agar bisa segera bersama Naya. Terima kasih, kakek. Semoga Naya bersedia memaafkanku. Dia pasti akan memaafkanmu, jadi kau hanya harus bersabar sedikit lagi. Senang rasanya ada yang membantu ketika kau sedang berusaha. Walau Bara merasa janggal dengan sikap keluarga Malik terutama Hendra yang bersedia membantunya, bukankah seharusnya mereka tidak peduli dengan perjuangannya? Bagaimanapun dia sudah membuat salah satu anggota keluarga mereka meninggal. Tapi, walaupun merasa janggal Bara berusaha mengabaikannya. Toh dia merasa terbantu dengan sikap baik mereka padanya. Mungkin sebaiknya kau menginap di sisiku. Lagi pula di luar hujan dan sebentar lagi malam, akan sangat berbahaya jika kau pulang. Ini salah satu mengapa Bara sangat ingin berkunjung. Hujan di luar membuat dirinya diberi kesempatan untuk menginap, mungkin juga dia bisa mendapatkan kesempatan tidur satu sama dengan istrinya. Baik, terima kasih atas penawarannya, kakek. Jika ditanya apakah dia akan melakukan semacam trik menolak dengan halus agar Hendra memaksanya. Maka tidak, lagi pula untuk apa Bara melakukannya, dia bukan tipe orang yang suka membuat drama apalagi membuang kesempatan begitu saja. Hendra tertawa ketika melihat sikap Bara yang langsung menerima penawarannya.
pria yang cukup bijaksana dan memanfaatkan kesempatan. Aku akan membantumu tidur di kamar Naya malam ini. Terima kasih, kakek. Senang akhirnya menemukan orang yang tahu keinginanku. Sekali lagi, Hendra tertawa. Bara tidak menampik tujuan utamanya, dan itu terdengar sangat bagus. Hendra akhirnya sadar bahwa suami cucu perempuannya bukan pria munafik. Kalau begitu ayo kita ke kamarnya. Kau pasti butuh mandi. Oh ya, apakah kau membawa baju cadangan? Aku membawanya, kakek. Sekarang aku akan mengambil di mobil. Baik, aku menunggumu di sini. Bara langsung pergi ke garasi tempat mobilnya berada. Ia mengambil pakaian yang memang sengaja disiapkan ketika bepergian. Setelah semuanya selesai ia kembali ke rumah dan Hendra mengajaknya ke kamar Naya. Sesampainya di depan kamar, Hendra mengetuk pintu dan tidak lama Naya berjalan menuju pintu lalu membuka pintu kamar. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok Bara berdiri di sisi sang kakek. Ia bahkan mulai merasa firasat buruk. Malam ini suamimu menginap di sini. Hujan sangat lebat dan akan berbahaya jika dia berkendara sendirian di malam hari saat hujan. Nah, firasat buruk Naya semakin jelas. Ia menatap Bara dengan galak, tapi bukannya melihat rasa takut. Bara malah tersenyum menggodanya. Apakah kau keberatan jika suamimu tidur di kamar yang sama denganmu? Ingin rasanya Naya mengatakan keberatan. Tapi langsung ia tepis karena tidak ingin sang kakek tahu permasalahan mereka sehingga kakeknya memaksa mereka bercerai. Sejujurnya Naya tidak ingin selamanya berpisah dengan Bara, ia hanya ingin memberikan pelajaran pada suaminya. Sayangnya Naya tidak tahu jika keluarga kakeknya sudah tahu. Bahkan Bara babak belur dibuat mereka. Tidak, dia boleh tidur di kamar Naya, kakek. Meski merasa berat. Naya tetap harus menerimanya agar tidak ada drama lain. Bagus, sekarang kau harus membantu suamimu. Jadilah istri yang baik. Bara pasti sudah sangat lelah sekarang. Baik, kakek. Setelah berbicara, Hendra pergi meninggalkan keduanya, dan Naya memberikan Bara masuk ke dalam kamarnya tapi tidak berusaha bersuara. Melihat hal itu, bukannya kesal. Bara malah ikut duduk di sisi ranjang yang kosong, menatap Naya dengan intens hingga membuat wanita itu gugup. Sebaiknya kakak mandi, sebentar lagi jam makan malam, ucap Naya gugup. Baik, sebelum makan malam kita sholat maghrib bersama, ucap Bara lalu pergi menuju kamar mandi, meninggal Naya yang tertegun karena mendengar kata sholat bersama. Rasanya mereka sudah lama tidak melakukan hal tersebut. Tidak lama setelah Bara selesai mandi, azan maghrib berkumandang dan keduanya menunaikan sholat berjamaah di kamar. Hanya berdua, karena Bara ingin mengingatkan Naya tentang kenangan mereka sebelum hubungan keduanya rusak seperti saat ini. Ketika selesai dan Naya secara tidak sadar menyalin tangan Bara. Tiba-tiba ia merasa bersalah karena meninggalkan suaminya sendirian. Tapi hatinya masih merasa tidak nyaman jika harus bersama.